Kalau mau ngomongin tentang track record dari Netflix terkait live action anime, gua bisa bilang itu jelek banget. Kayak adaptasi Death Note, Cowboy Bebop, Bleach, itu ngebuat gua seakan-akan nggak pengen lagi deh nonton adaptasi anime. Namun, Netflix ini nggak menyerah dan mereka gambling sekali lagi untuk mewujudkan sebuah manga yang udah lama menjadi fenomena global di dunia, yaitu One Piece. Dan dengan segala rintangan dan huru-hara yang mereka lewati, mereka berhasil. Adaptasi Netflix terhadap One Piece bisa dibilang aneh tapi sangat fun untuk ditonton. Hal ini bukan cuma karena One Piece dibuat dengan budget dan resource yang sangat besar, bahkan jauh lebih besar dari live action adaptasi anime dan manga yang lain ya. Tapi One Piece live action ini benar-benar menepati janji mereka untuk at least ngikutin source material yang ada, yaitu manga dari Oda Sensei. Kayak style dan personality dari karakter-karakternya yang sangat susah untuk dilupakan. Baik para penyevang One Piece, wibu, atau mungkin lu cuma penikmat anime casual, lu akan menemukan sesuatu yang bisa menyenangkan hati lo di sini. Live actionnya itu sebagus itu. Bahkan bisa bikin lu punya harapan lagi di dunia live action anime dan manga. Namun fakta yang ada bahwa ya emang benar adaptasinya itu nggak bisa 100% mirip dengan manganya gitu. Hal ini diakibatkan ya susah banget untuk mereplikasi fighting sequence yang notabene itu super ekspresif. Maksud gua tuh kayak gini. Kalau lihat di manga atau anime, karakter-karakter yang bertarung itu kan mereka lompat-lompat atau mungkin goyang-goyang. Walaupun itu terkesan biasa untuk anime, kalau mau diaplikasikan ke live action itu susah banget dan harus pakai CGI. Itu baru gerakan-gerakan biasa loh ya. Gimana kalau gerakan-gerakan yang udah super gila-gilaan gitu? Otomatis CGI-nya juga itu harus digunakan secara terus-menerus. Tapi gue sangat appreciate effort dari krunya yang ngebuat koreografi fighting style-nya itu jadi real banget. Kayak Santorio, milik Zoro, dan juga teknik Black Black dari Sanji itu somehow satisfying banget kalau ditranslate ke live action gitu. Tapi kalau Luffy, gua agak kayak masih geli-geli dikit gitulah lihat Gomu Gomu no Mi di live action. Tapi ya lama-lama bakal terbiasa juga kok. Soalnya gua suka pembawaan Inuyaki terhadap Luffy ini. Dia tuh sangat ceria dan ya gua bisa membayangkan kalau Luffy dibawa ke dunia nyata dan ngomong gak pakai bahasa Jepang, kayaknya bakal jadi kayak Inuyaki ini deh orangnya. Live actionnya juga tuh sangat effort dalam membangun setnya supaya tuh kita bisa ngerasain dunia One Piece secara real. Kayak Baratie itu menurut gua bagus banget. Somehow feel-nya itu beda dengan yang kita rasain di manga. Tapi jujur li, feel dari live action Baratie ini kerasa banget realnya coy. Kayak restoran-restorannya itu kerasa banget kayak restoran bintang 5 atau Michelin star gitu. Beberapa sequence pas Sanji masak juga itu menurut gue keren banget dan ala-ala MasterChef gitu. Dan gue berani jamin ini feel yang kita nggak dapetin ketika kita nonton anime. Ini merupakan suatu penambahan konsep yang menurut gue cukup berani, tapi itu works dan bikin kita senyum-senyum pas nontonnya. Dan yang paling terakhir, gue ngerasa bahwa emotional touch dari One Piece ini nggak menghilang sama sekali. Apa yang bikin gue emosional di manga dan anime somehow bikin gue juga merasa hal yang sama di sini. Dan ini adalah bagian terpenting menurut gue. Karena One Piece sendiri bukan sekedar anime antar karakter yang cuma berantem-berantem dapat kekuatan baru berantem lagi. Tapi ini merupakan anime yang mengajarkan kita terhadap nilai-nilai di kehidupan nyata seperti persahabatan, loyalitas, hard work, dan masih banyak lagi. Overall gue suka banget sama live action ini. Gue senyum-senyum terus pas nonton ini. Para aktornya juga tuh ngasih effort yang luar biasa terhadap pembawaan karakternya, terutama buat Inuyaki Godoy yang menurut gue sangat ekspresif. Gue tahu Inuyaki nggak nonton One Piece sebelumnya dan nggak bisa bahasa Jepang. Tapi di luar keterbatasan itu, dia benar-benar mencoba untuk mendalami perannya dengan belajar tentang One Piece, nyari tahu dan meresapi karakter Luffy secara mendalam. Beberapa hal yang gua nggak suka dari One Piece live action itu adalah ada plot-plot yang diubah mungkin untuk fan service ya. Kayak misalkan Garp itu kan kalau kita lihat di awal-awal chapter dia kan nggak ada ikut campur terhadap permasalahan-permasalahan Luffy. Bahkan dia juga belum diperkenalin oleh Oda pas sebelum Enies Lobby gitu. Tapi tiba-tiba di live action tuh dia ada. Jadi gue agak ngerasa aneh aja sih. Dan menurut gue dia terlalu serius. Soalnya kalau kita sering nonton anime, kita tahu sendiri kan Garp tuh personalitinya gimana. Kayak dia ketawa terus, suka guyon, bercanda, pasti kasih tahu tiba-tiba tidur, dan masih banyak lagi kekonyolan dari Garp ini. Dan gue juga agak nggak suka dengan cara mereka memperkenalkan Mihawk di anime ini. Kalau kita lihat sendiri Mihawk di anime pertama kali diperkenalkan, dia tuh sama sekali nggak make pedang Yorunya.
Karena di situ dijelasin bahwa Mihawk nggak perlu pakai Yoru karena musuh-musuhnya tuh kroco semua. Sedangkan di animenya ini Mihawk malah somehow menggunakan Yorunya itu untuk ngebantai-bantai kroco, which is nggak make sense buat gua untuk memperkenalkan dia sebagai strongest swordsman in the world. Tapi ya udahlah, karakter dan pembawaan dari aktornya juga itu menurut gua sangat mirip, kumis-kumisnya dan juga fisiknya itu menurut gua udah cukup oke lah. Komen pendapat kalian tentang One Piece live action ini, menurut kalian bagus atau enggak, atau mungkin kalian nggak suka sama One Piece live actionnya. Support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe. Sampai ketemu on the next video nakama. See you and be smart.